Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fihi al-kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan. Jika mereka mau berangkat, niscaya mereka bersiap dengan keberangkatan itu. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 46. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, menunggu dikumandangkan iqamah untuk menunaikan salat zuhur pada siang ini, beberapa pesan-pesan agama, beberapa pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang akan kita sampaikan. Bahwasanya hari ini kita telah berada di 10 Sya'ban 1445 Hijriah. Itu artinya beberapa pekan ke depan kita akan dipertemukan Allah insyaallah dengan satu bulan yang agung yang disebut dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat tadi yang kita baca adalah surah At-Taubah pada ayat 46. Ayat itu berkenaan dengan sebuah peristiwa berperang. Maka kata Allah di dalam ayat itu, jika mereka akan melakukan khuruj, keluar untuk berperang, tentu mereka bersiap dengan keberangkatan itu. Sidang jemaah, perperangan yang akan kita hadapi di Ramadan adalah perperangan yang luar biasa, melawan hawa dan nafsu. Maka tentu jauh lebih apik tentunya mestinya persiapan yang akan kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat ada hadis yang mengingatkan kepada kita semua. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi, dalam hadis itu dijelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala Rajab, jika telah masuk ke dalam bulan Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kalau telah masuk beliau ke bulan Rajab, maka doa yang paling banyak beliau ucapkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi itu bersiap menuju Ramadan itu 2 bulan, 3 bulan kata sahabat. Sebelum masuk Ramadan, Nabi telah bersiap untuk menghadapi Ramadan. Hal ini diisyaratkan dengan doa yang dibaca Nabi. Masuk ke dalam Rajab saja Nabi telah memperbanyak doa. Nabi meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Wahai Allah, berikan kepada kami berkah di dalam Rajab.
barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, hari ini kita telah masuk 10 Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ke dalam Ramadan. Kaum muslimin, Nabi mengisyaratkan, memohon kepada Allah berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban. Apa maknanya? Umur sidang jemaah, kalau Allah berkahi umur itu, maka akan semakin panjang perjalanannya, semakin banyak kebaikannya. Maka Nabi mengingatkan, man tala'a umuruhu wa hasuna amalu, siapa yang dipanjangkan umurnya maka lebih banyak kebaikannya. Maka ini juga yang diminta, sampaikan umur ini ke dalam Ramadan. Karena sidang jemaah, tidak ada jaminan kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan. Yang Ramadan pasti datang, tetapi tidak ada jaminan umur kita ini akan sampai ke dalam Ramadan. Sedang Nabi pun bermohon kepada Allah agar bisa hidup dalam Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ulama salaf mengingatkan begini, kalau Nabi saja 2 bulan 3 bulan menuju Ramadan telah bermohon kepada Allah, lebih banyak daripada itu sahabat. Kata para ulama, kanu yud'unallah sittatun ashhurin ayuballighahum syahra Ramadan. Para sahabat itu kalau mau masuk Ramadan, 6 bulan menuju Ramadan, para sahabat sudah bermohon kepada Allah. 6 bulan. Sahabat 6 bulan menuju Ramadan bermohon agar bisa hidup di Ramadan. Nabi 3 bulan menuju Ramadan berdoa kepada Allah agar hidup dalam Ramadan. Kita Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, amalan harap-harap cemas kita tadi terima tanda, maka tidak ada alasan sidang jemaah kita untuk lebih banyak lagi tentunya bersiap memohon kepada Allah agar bertemu dengan Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian apa yang kedua yang ingin kita sampaikan? Bahwasanya Ramadan itu hakikatnya bagi orang yang beriman adalah laksana sebuah olimpiade, sebuah pertandingan. Karena di dalam Ramadan itu pertandingan yang akan diikuti oleh yang beriman bukan saja puasa. Banyak pertandingan yang akan dilakukan. Ada berpuasa, ada Qiyamu Ramadan, ada salat malam Ramadan, ada siyamu Ramadan, ada bertadarus, menyantuni anak yatim, dan ada amalan-amalan sunat lainnya. Maka sidang jemaah, isyaratnya dalam surah Al-Baqarah 146 itu kan begitu. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Makna al-khairat itu salah satunya adalah ibadah. Maka mesti berlomba untuk beribadah. Sidang jemaah, sedang lomba di dunia saja, kalau akan memasuki sebuah arena lomba, mustahil akan menulang keberhasilan kemenangan kalau tidak pernah latihan. Maka mesti latihan. Mengapa banyak orang yang gagal ketika Ramadan? Sebelum Ramadan tidak ada latihan. Mengapa banyak sholat dan Ramadan itu semakin waktu semakin maju? Karena tidak latihan berjamaah di luar Ramadan. Awal-awal nanti akan sempit masjid, musola, rumah ibadah. Ujung-ujungnya semakin lama semakin langang, semakin sepi, tinggal lagi saf-saf terdepan saja. Ini yang kita takutkan. Maka kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, persiapan yang kedua setelah memperbanyak doa, berharap kepada Allah, yang kedua mesti melatih diri ini. Kata Aisyah radhiyallahu an bahwa kana yasumu sa'ban kullahu. Nabi itu, kata Aisyah, tidak ada puasa yang paling banyak dilakukan Nabi yang dilihat Aisyah kecuali di Sya'ban ini. Puasa seolah-olah, kata Aisyah, Nabi itu puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Padahal memang di luar Ramadan tidak boleh bulan itu digunakan berpuasa sebulan penuh. Tapi Aisyah saking melihat Nabi banyaknya berpuasa, karena yad'u, seolah-olah, kata Aisyah, Nabi itu berpuasa di Sya'ban itu sebulan penuh. Maka
kana yasumu Sya'ban kullahu. Seolah-olah, kata Aisyah, maknanya bukan selama Sya'ban Nabi berpuasa, enggak. Tapi tidak ada bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunatnya kecuali di Sya'ban. Apa maknanya kaum muslimin? Dengan berada di bulan Sya'ban adalah bulan mempersiapkan diri. Setidaknya di masyarakat kan ada 3 jenis manusia, 3 jenis kebiasaan masyarakat ketika masuk Ramadan. Pertama, sibuk mempersiapkan yang sifatnya konsumtif. Bareh ke disiapkan, balanjo ke disiapkan. Kalau masuk puasa, kalau udah masuk Ramadan nanti susah. Ada yang kedua, tidak ada persiapan apa-apa. Karena dalam pandangannya disiapkan tidak disiapkan Ramadan masuk juga nyo. Ada yang ketiga, melatih diri. Yang ketiga ini tidak banyak nih. Tidak banyak. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang kalau dengan persiapan menuju sesuatu, maka hasilnya akan berbeda ketika dengan orang yang tak ada persiapan apa-apa menuju sesuatu. Ada istilah yang kita ambil dalam sebuah latihan. Bersungguh-sungguhlah saat latihan, seolah-olah engkau berperang dalam latihan itu, dan ketika engkau berperang, engkau akan merasa hanya dalam sedang berlatihan. Maka kalau orang bersungguh-sungguh saat mempersiapkan Ramadannya, ketika sudah ada dalam Ramadan, dia akan biasa saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini mesti kita perbaiki, ada persiapan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena waktu yang membatasi sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu perlu diilmui. Harus ada ilmu untuk masuk Ramadan. Mengapa demikian? Ada orang yang beramal tanpa berilmu, seperti laksana berangkat orang berangkat dia, mundur orang mundur dia, tidak kuat dia. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Ramadan itu mesti diilmui. Di antaranya sidang jemaah bahwa Ramadan itu, ya masyaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahwasanya Ramadan itu mengendalikan hawa dan nafsu. Betapa banyak orang sudah masuk Ramadan tapi nafsunya semakin tak terkendali. Di mana masalahnya? Tidak mengilmui Ramadan sebelum masuk ke dalam Ramadan. Inilah 3 pesan kita. Mari memperbanyak permohonan kepada Allah agar berpuasa di Ramadan sampai kita ke dalam Ramadan dalam keadaan sehat dan bisa berpuasa, beribadah dengan sebaik-baiknya. Kedua, latihlah, ada 20 hari untuk melatih diri menuju Ramadan itu. Yang ketiga, banyak-banyak mendapatkan, mencari pengetahuan tentang amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan terbaik kita raih di tahun ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.